Nama Syahnaz Sadiqah belakangan ini tengah menjadi sorotan, bukan karena prestasi yang membanggakan, tetapi karena dugaan skandal perselingkuhan yang ia mainkan dengan pria beristri, Randy Kiernet. Skandal itu membuat banyak orang menghujat Nanas, terlebih karena ia terkesan begitu gigih melakoni hubungan gelapnya dengan Randy, sampai menggunakan aplikasi ojol. Padahal, Randy jelas-jelas masih punya istri sah, yaitu Lady Nayawan, yang ternyata masih sahabat Syahnaz juga. Dugaan skandal perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiernet pun mendapat beragam reaksi dari masyarakat. Kali ini dalam segmen Social Reaction, Cumi-Cumi.com menyajikan reaksi publik atas skandal perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiernet. Apa komentar masyarakat terkait skandal perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiernet? Menurut gue, jadi memang biasanya ya nggak jauh ya, nggak relate, sangat relate sekali ya kalau di persyutingan. Karena kan memang kita kan juga jauh di lokasi syuting aja. Ya mungkin karena ada namanya chemistry yang membuat kita kadang bisa menjadi jauh baper gitu kan. Kita kan nggak tahu ya. Jadi ya memang pinter-pinternya bukan pinter-pinternya kita yang sudah tahu bisa menempatkan diri di mana gitu. Kalau misalnya kita udah punya istri, ya tentunya harus jaga jarak lah. Ya boleh menjadi teman gitu ya. Yang namanya kan mungkin bisa berhari-hari, gua nggak tahu ya kalau namanya syuting. Kamu juga pernah merasakan seperti itu. Itu sih kalau menurut gua. Ya pasti itu sangat sangat intolerir ya, dari agama manapun juga kan melarang hal tersebut. Apalagi yang kalau misalnya di Islam itu bila mana ada yang berselingkuh itu kan hukumnya jelas tuh, dia dimasukin dalam tanah, dirajam tuh, kepalanya disiapin, dilemparin batu sampai selesai hidupnya. Nah itu jadi ada ketegasan di situ. Agama sangat memberikan ketegasan untuk melindungi pasangan suami istri. Kita harus cari tahu dulu kan, banyak hal yang menyebabkan seseorang itu selingkuh. Memang yang namanya selingkuh udah pasti nggak baik dan tidak dapat diterima, apalagi sudah punya pasangan masing-masing. Di agama juga salah, di kehidupan normal juga salah, ya kan? Karena memang itu tidak baik. Tapi kita belum tahu apa yang terjadi di antara mereka, kenapa mereka bisa berselingkuh. Pasti kan banyak faktor yang harus kita lihat, ya kan? Oke, mereka salah nih. Tapi harus ditanyakan dulu, ya kan, personnya satu-satu. Sebagai suami istri, mungkin kurang komunikasi, itu satu. Kedua, mungkin masalah ranjang tidak memuaskan, ya kan. Ketiga, ada hal lain mungkin dari perhatian, dari kejujuran, ya kan, yang mungkin si salah satu pasangan ini merasa tidak dapat dalam rumah tangganya, gitu. Dan itu berlaku untuk semua orang ya, bukan cuma Syahnaz dan JJ aja. Kalau kita bicara skandal perselingkuhan, banyak faktor yang menyebabkan orang berselingkuh. Contoh yang tidak baik karena gimana tidaknya itu kan sudah bersuami istri, apalagi ada yang namanya kita membuat peraturan nikah dan itu sama saja dia melanggar apa yang ada di pranikah itu. Menurut saya di situ juga mental si JJ secara tidak langsung terganggu, Mas. Tapi kalau ditanya tanggapannya mengenai perselingkuhan Syahnaz, sangat disayangkan banget sih sebenarnya sih. Karena udah punya anak, maksudnya udah berkeluarga. Ya kalau misalkan ada masalah atau maksudnya problem gitu di dalam keluarga, harusnya dikomunikasikan. Jadi bukan perselingkuhan jadi salah satu jalan gitu. Karena sikap tenangnya, sabar dan tidak gegabah yang ditunjukkan suami Syahnaz, yaitu JJ, drummer grup musik Govinda itu pun panen pujian. Tidak hanya dari kalangan selebriti, tetapi juga dari kalangan masyarakat biasa. Cumi-Cumi.com lagi-lagi memberikan pertanyaan umpan balik kepada sejumlah narasumber. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi JJ? Kalau menurut gue sih, kalau gue jadi si JJ ya, gue mundur dari situasi ini gitu. Maksudnya ya gue bahas baik-baik, kita ngumpul semuanya, ya udah kita bahas, semoga maksudnya udah biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kalau gue sih menyelesaikan gitu.
tapi gini, tergantung juga sih kalau misalnya apa ya, ini untuk pertama kali ya masih bisa kita pertahankan. Cuman kalau misalnya kalau udah berkali-kali ya udahlah, pas aja ya nggak sih? Ya, sudah pasti set kalah. Sudah pasti itu. Masih bersyukur kita di negara hukum, di negara Indonesia ini masih ada kompromi. Artinya kita mengikuti hukum positif yang ada di hukum ini ya. Pasti dasarnya kita talak. Jangan takut. Allah akan pastikan memberikan kita yang jauh lebih baik dari kehidupan yang pernah kita alami. Kenapa? Bukan kesalahan kita. Maka saya akan cerai karena bukan karena si Shahnaz itu adik kandungnya Raffi. Kita bukan masalah tentang dia adik ternama gitu. Walaupun emang Raffi terpandangnya baik, menurut saya JJ selaku suami harus tegas dengan si Shahnaz ini. Kalau aku jadi JJ ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, saya nggak suka yang namanya perselingkuhan. Ya, itu kan ibarat kata udah mengkhianati ikatan, apalagi kan menikah ya, bukan pacaran. Kalau pacaran mungkin ya nggak masalah, bisa ganti-ganti karena kan belum tentu cocok gitu ya. Tapi kalau udah nikah nggak ada lagi istilah nggak cocok ini, nggak cocok, nggak ada. Apalagi udah punya anak kan, gitu. Nggak cocok dari mananya, gitu kan. Jadi kalau saya nggak setuju, dan kalau misalkan di posisi JJ ya, sorry ya sebut namanya, mendingan selesai. Tidak hanya JJ yang sukses meraih banyak simpati dari masyarakat luas, istri Randy, Lady Nayawan, yang juga menjadi orang pertama yang berani membongkar adanya perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Shahnaz. Terlebih kondisinya yang belum lama melahirkan anak ketiganya. Alih-alih mendapat sejuta perhatian dan kasih sayang dari suaminya, justru dikhianati. Suaminya Randy tega berselingkuh dengan Shahnaz, orang yang sudah lama ia kenal. Lantas seperti apa jika halayak luas memposisikan diri sebagai lady, dan langkah apa yang akan diambil? Oh, kalau aku sih orangnya simple ya. Kalau aku orangnya bukan tipe cewek yang mau berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya aku dari kecil tuh udah kerja gitu, karena aku tidak pernah mau bergantung dengan laki-laki. Sekali aku tahu pasangan aku tiba-tiba dia selingkuh, ya sudah, aku tinggal gugat cerai aja, masukin gugatan cerai ke pengadilan, selesai. Ya kan, anak gua ambil, ya sudah gitu. Tinggal tugas suami ya kan untuk biaya anak, kan gitu aja. Tinggal diatur aja gitu loh, simpel sebenarnya. Karena apa? Ngapain kita berlarut-larut ya kan? Udah selingkuh, apalagi sudah dimaafkan, itu kan sebetulnya udah sakit banget pasti perasaan perempuan kan. Seandainya gue jadi lady, waduh, apalagi dia juga banyak untuk melahirkan ya kan, dia juga dalam kesakitan yang sangat tinggi, butuh perhatian, tahu-tahu suaminya berselingkuh, apalagi tatonya juga fotonya fotonya si Shahnaz gitu. Aduh, itu sih udah nggak ada ampun kalau gue ya. I'm so sorry, goodbye. Nah, ini memang kalau ini sedikit susah ya kalau untuk lady. Lady kan perempuan ini kan balik lagi. Kalau tadi laki-laki kan kita namanya laki-laki punya harga diri ya. Tapi kalau untuk perempuan memang itu balik lagi. Kalau untuk perempuannya, ladynya ya mau nggak mau memang sudah harus segera berpisah. Karena apa, kan yang namanya terjadi seperti itu. Cuma balik lagi itu udah nggak, bang, sebenarnya nggak bisa ditolerir lagi sebenarnya sih. Saya pakai sih loh bahasanya. Karena kalau untuk di sisi wanita, ya kan ada namanya 1, 2, 3, 4. Ya toh? Kalau untuk dari sisi wanita ya lebih banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, terus mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Sampai dia benar-benar bisa, atau cowoknya emang benar-benar dapat hidayah dan memperbaiki diri. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Shahnaz dan Randy kini kian meluas. Belakangan beredar kabar jika KPI didesak untuk memboikot Shahnaz dan Randy agar dilarang tampil dari layar televisi. Mengingat apa yang dilakukan Shahnaz akan ditiru oleh generasi muda, tentu saja itu akan menjadi contoh yang buruk. Lantas, seperti apa tanggapan Barbie Kumalasari dengan adanya usulan tersebut? Nah, sekarang ini kan kondisinya memang jadi trending topik ya kan, yang ibaratnya sampai KPI juga kan netizen minta untuk diboikot gitu.
Sebenarnya sih aku lebih setuju seperti itu. Karena apa? Menurut kacamata aku, satu, sekarang udah banyak banget nih ya kan artis yang berselingkuh. Tapi akhirnya jadi konsumsi publik ya kan. Sehingga membuat citra buruk terhadap semua artis. Nah, karena apa? Masyarakat ini kan taunya artis is artis. Jadi global. Nah, isinya sekarang perselingkuhan semua di berita. Satu, kasihan anak-anak kita yang masih kecil. Dia mencontohkan nanti, yang tadinya dia kagak ngerti apa sih perselingkuhan itu, lama-lama kan dia jadi obrolan, paling tidak mungkin dia nggak akan nanya di mamanya, di antar temennya itu, apalagi anak-anak usia teenager ya, remaja. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan kalau aku setuju dengan artis-artis yang ketika memang dia sudah diduga ya kan, itu masih diduga kan berselingkuh, walaupun emang udah selingkuh sih, tapi kan nanti pihak kepolisian lah yang akan berbicara kalau memang sampai ke ranah hukum. Tapi kalau tidak sampai ke ranah hukum, ya itu tergantung mereka, apakah mereka berani bicara ke publik ya kan, terus mungkin apakah mereka juga bisa untuk meminta maaf atas apa yang sudah terjadi selama ini ya kan, karena sudah terblow up. Ini kan tergantung manusianya masing-masing, kita kan nggak bisa paksa, tapi sudah menjadi konsumsi publik gitu. Jadi menurut aku untuk KPI sendiri ya ataupun media, aku sih setuju kalau untuk seluruh artis di mana mereka berselingkuh itu diboikot gitu.